Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas luangnya waktu Bapak telah memberikan waktu kepada saya, Rizka Fahmi Andriansah, CGP Angkatan 10 di SMK 1 Palasa. Pada pekan ini Pak, kami CGP ditugaskan melalui modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan. Yang di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah di satuan pendidikannya masing-masing, dan hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Bapak. Mungkin di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada Bapak yang nanti mungkin disinkronkan dengan kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini, Pak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai pertanyaan yang dari nomor 1, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ini diskusi yang bagus ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya, bahwa dilema itu adalah sesuatu yang sulit untuk dipilih, dan setiap orang dalam kehidupan sehari-harinya pasti suatu saat akan mengalami dilema, entah itu dalam pekerjaan, entah itu di dalam rumah tangga, dan berbagai bidang lainnya. Khusus untuk di satuan pendidikan, mungkin muncul yang namanya dilema etika pada saat kasus-kasus tersebut dihadapkan dalam suatu pilihan yang sulit antara benar dan benar, antara prioritas dengan prioritas, antara penting dengan penting. Itulah dilema etika. Tetapi kalau kasus tersebut dihadapkan dengan benar dan salah, itu adalah termasuk kepada bujukan moral. Ya. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Inilah salah satu upaya bagaimana kita mengambil keputusan dan menyiapkan keputusan itu. Jadi sebelum keputusan itu diambil, kita harus menyiapkan beberapa poin penting. Di antaranya adalah dengan membandingkan suatu keputusan A dengan suatu keputusan B, yang mana sama-sama sulit untuk dipilih tetapi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, disitulah mungkin kita selaku pimpinan bisa membandingkan dengan beberapa teman yang dianggap kompeten. Oh iya, betul Pak. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, langkahnya sebelum menentukan langkah tentu kita harus membuat prioritas dulu. Ya, betul. Bahwa suatu keputusan itu harus diprioritaskan untuk kepentingan orang banyak dan menghasilkan kebajikan. Dan tentu kalau itu kasusnya pada murid, tentu kita berpihak bagaimana kepentingan murid ke depannya. Baru dibuat langkah-langkah dengan menelaah pertama kasus tersebut, kemudian dengan menganalisa kasus tersebut dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan bantuan rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman dan tupoksinya memang itu. Kemudian barulah dengan koordinasi dan musyawarah kita mengambil suatu keputusan yang dianggap paling adil dan paling memprioritaskan tadi kepentingan orang banyak. Iya, terus ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Ya, yang dianggap efektif begitu ya, karena belum ada kata kunci yang pasti, karena kasus itu fleksibel. Nah, yang dianggap efektif tentu dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan orang-orang yang dianggap kompeten, dengan orang-orang yang punya pengalaman,
kemudian lakukan musyawarah. Hasil musyawarah itulah yang akan membuat keputusan kita itu efektif dan efisien. Dari secara berkolaboratif dengan bermusyawarah ya Pak? Gitu. Di sini hal apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika tersebut Pak? Tentu dalam setiap langkah atau prosedur kita pasti akan dihadapkan dengan sebuah tantangan. Tantangan itu bisa bersifat internal, bagaimana kita memahamkan kepada rekan-rekan sejawat kita tentang bahwa ini adalah kasus dilema etika yang akan kita putuskan. Nah, pemahaman itulah mungkin yang dianggap sulit dan tidak gampang. Tidak semua orang akan menerima keputusan yang kita ambil. Pahamkan orang-orang yang dianggap tidak puas, itulah salah satu tantangan internal. Tantangan eksternal juga mungkin bisa datang pada kita karena mereka juga punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, yang paling penting di internal kita sudah sepaham, sudah sepakat, dan sudah menyetujui hasil keputusan itu, insya Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk prosedur apa yang Bapak jadwalkan? Tata kelola atau jadwal yang baku tentu kita tidak miliki. Tetapi setelah kasus itu muncul atau terjadi, baru kita buat sebuah perencanaan, schedule untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kita harus punya target, jangan sampai kasus tersebut berlarut-larut tidak diputuskan. Tetapi kebalikannya juga, jangan diputuskan di tempat dengan serta-merta, harus mempertimbangkan banyak faktor, banyak pihak, mana kepentingan orang banyak, mana yang keberpihakan kepada murid, itu yang kita prioritaskan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika? Orang yang akan membantu kita dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan sejawat kita yang berada di leading sektornya. Mereka sudah punya pengalaman, mereka sudah kompeten, dan mereka sudah memiliki pemahaman yang sama dengan pimpinan. Nah, jadi misalkan contoh pada siswa, berarti orang yang akan membantu dalam keputusan kita yang di leading sektor kesiswaan, para pembina, BPBK, dan seterusnya. Di penghujung pertanyaan Pak yang terakhir itu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Kita memang harus menyadari bahwa setiap keputusan itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu yang harus disadari. Kemudian yang kedua, bahwa dengan berkoordinasi dan bermusyawarah, seberat apapun kasus itu insya Allah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semua pertanyaan sudah Bapak jawab dengan baik dan sangat menginspirasi sekali, khususnya bagi saya sendiri, calon guru penggerak yang kebetulan pada saat ini sedang mempelajari tentang pemahaman-pemahaman untuk pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Dari uraian tadi yang sudah saya dengar dari Bapak langsung, saya kilas sedikit bahwa ungkapan dari Bapak itu betul. Ketika mengambil sebuah keputusan, kita harus secara berkolaboratif dengan bermusyawarah. Terutama kita di satuan pendidikannya SMK ya Pak. Di situ ada leading sektornya masing-masing, kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Mungkin itu jadikan satu acuan untuk berkolaborasi yang sehingga kita bermusyawarah menjadikan satu tumpu titik untuk pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat mengikuti CGP selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizka. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas luangnya waktu Bapak untuk Iya. saya pribadi khususnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Pami Andriansa, calon klub penggerak di angkatan 10. Kebetulan di pekan sekarang itu saya mendapatkan tugas di pembelajaran modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin. Nah, di sini mungkin nanti saya akan ada pertanyaan untuk Bapak. Ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang mungkin nanti bisa Bapak jawab dengan keadaan dan situasi pada saat ini di satuan pendidikan yang Bapak pimpin. Mangga Pak Rizka. Ini langsung saja Pak, yang nomor satu, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, dalam menentukan apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral, maka identifikasi pertama adalah apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Nah, jika ternyata kasus tersebut ada hukum atau aturan yang dilanggar, maka itu sudah termasuk kepada bujukan moral. Tetapi apabila kasus tersebut ternyata tidak ada hukum yang dilanggar, benar sama benar, maka itu masuk kepada dilema etika seperti itu mungkin, Pak Rizka. Oke. Selanjutnya yang akan saya pertanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Ketika kita dihadapkan pada kasus yang sama-sama benar, maka dalam penyelesaiannya saya lebih mempertimbangkan memilih untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, memprioritaskan kebutuhan murid. Yang ketiga, apabila keputusan tersebut dikeluarkan, nah ini saya memikirkan dampaknya, nah, baik itu dampak jangka pendek ataupun jangka panjang, dan kalau bisa keputusan yang diambil bisa diterima oleh kedua belah pihak. Itu harapan-harapan terakhirnya seperti itu. Oh iya, berarti kita harus memikirkan bagaimana efek dari jangka pendek dan jangka panjangnya ya Pak. Iya, betul. Nah, kita harus dengan bijak mengambil keputusan. Yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang pertama ketika kita memilah ini sebuah kasus, satu adalah pengujian apakah ini termasuk benar lawan salah atau sama-sama benar. Nah, kita uji dulu itu. Ketika sudah tidak diketahui tidak ada peraturan atau hukum yang dilanggar, maka saya akan mempertimbangkan juga terkait dengan jangan sampai melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, itu jangan sampai rasa kemanusiaan dilanggar, keadilan atau kesetiaan itu jangan sampai ada yang terlanggar, sehingga apabila itu sudah terselesaikan, ya tadi mudah-mudahan keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Untuk efektif ya, berarti ini efektif apakah ini dalam penyelesaian sebuah kasus. Jadi yang paling efektif ketika kita pengujian terlebih dahulu, pengujian terkait apakah ada pelanggaran yang terhadap hukum atau peraturan.
Jika itu sudah diketahui tidak ada pelanggaran, berarti kalau ada pelanggaran kan baik dan benar dan salah gitu ya. Nah, tetapi ketika kasusnya ternyata tidak ada hukum yang dilanggar, maka ini berarti sama-sama benar. Maka pengujian selanjutnya adalah mau prinsip mana yang mau diambil. Apakah itu prinsip peraturan atau berprinsip hasil akhir, atau mungkin sebagai pertimbangan terakhir. Nah, ini prinsip jangan bagaimana nanti orang menilai saya terkait dengan keputusan yang diambil, seperti itu. Mungkin yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam pengambilan keputusan ya, ini tantangan terberat yang saya rasakan ya, yang saya alami adalah ketika keputusan itu diambil terus terkait dengan dilema etika antara benar dengan benar, tetapi saya harus memutuskan salah satu keputusan. Nah, ini yang tantangan terbesar adalah ketika ada yang tidak terpuaskan atau merasa tidak nyaman dengan keputusan. Nah, ini tantangan terbesar, memberikan pengertian kepada mereka yang tidak terpuaskan. Nah, itu tantangan terbesar untuk menjaga keharmonisan komunikasi di antara kami, seperti itu tantangannya. Apakah Bapak memiliki sebuah penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk prosedur apa yang Bapak jadwalkan? Kasus kan kita tidak tahu kapan datangnya ya, sehingga kalau dijadwalkan mungkin ini tidak sampai terjadwal. Tetapi apabila dihadapkan kasus dilema etika, saya tidak bisa memutuskan di waktu itu ketika kasus diterima, tapi memerlukan kehati-hatian. Dalam artian saya harus mencari dulu data-data pendukung, siapa yang kasusnya apa, siapa yang terlibat, alasan kejadiannya seperti apa. Setelah itu mungkin saya akan meminta pendapat juga kepada yang dianggap senior di sekolah, atau ada bidang-bidang khusus di sekolah bagiannya. Nah, kalau kesiswaan mungkin nanti akan komunikasi dengan wakasek kesiswaan dan seterusnya, seperti itu penjadwalannya. Jadi nanti dititik tumpukan ke leading sektornya masing-masing. Betul, gitu. betul. Nah, yang selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti tadi yang disampaikan di pertanyaan sebelumnya, bahwa ketika memutuskan saya tidak dengan pemikiran sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi atau saran juga atau masukan dari tadi disebutkan dengan yang dianggap senior lah di sekolah. Nah, terus memanggil juga bidang-bidang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ketika sudah dapat saran, terus ada bagian yang menanganinya, barulah keputusan itu diambil setelah mendapatkan referensi yang cukup komplit lah, seperti itu Pak Ariska. Di penghujung pertanyaan Pak yang terakhir, di sini ditanyakan dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran dari keputusan yang sudah diambil, ternyata keputusan yang diambil itu betul yang tadi disampaikan, bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak. Terkadang mungkin ada yang merasa dikalahkan dengan keputusan tersebut. Nah, sebagai pembelajarannya, bagaimana supaya keputusan ini
kalaupun tidak memuaskan, jangan sampai terjadi keharmonisan terganggu. Maka pembelajarannya untuk ke depan ketika memutuskan sebuah kasus itu untuk berhati-hati. Jadi harus memikirkan terkait dampak dari keputusan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin seperti itu pembelajaran untuk lebih hati-hati dalam memutuskan, Pak Rizka. Terima kasih Pak, ungkapan dari Bapak sangat menginspirasi sekali, khususnya bagi saya sedang mempelajari di modul ini tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, Pak. Yang saya kutip dari tadi ungkapan Bapak, berarti kita ketika mengambil sebuah keputusan, kita harus melihat efeknya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, dan cara penyelesaiannya kita tidak bisa menentukan dengan individual sendiri. Kita harus berkolaboratif. Mungkin kalau di sekolah di SMK itu ada leading sektornya, kesiswaan, kurikulum, dan sebagainya. Kita melihat dulu titik kasusnya di mana gitu ya. Dengan mungkin nanti ujungnya kita secara bermusyawarah yang akhirnya ditentukanlah sebuah keputusan yang kita sepakati bersama mungkin Pak ya. Iya. Nah, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Rizka. Ini baik sekali materi hari ini. Semoga Pak Rizka bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kemudian hari. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tetap semangat mengikuti pendidikan.